Itulah yang terjadi ketika Anda melewatkan satu langkah. Pria itu melambaikan tangannya dan mencoba meraih plakat penyangga. Tetapi pasir itu hidup dan manusia itu mati. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba. Ia tidak bisa menghentikan tubuhnya dari tergelincir. Ada tepi tebing di bawah. Konsekuensi dari kejatuhan tidak terpikirkan. Momen kebenaran adalah saat ia berhenti. Ia melihat tangannya terkepal di pasir. Tetapi pasir yang kendur dan kemiringan 70 derajat yang curam. Tidak ada cara untuk menopang berat badannya. Paul tergelincir lagi. Dia akan terjebak di barat laut. Saat itu Paulus membuat perhentian yang beruntung untuk menjaga dirinya tetap di tempatnya. Paulus menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi hanya itu yang bisa ia lakukan untuk tetap diam. Tidak ada cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Untuk keluar dari perangkap itu sama sekali tidak mungkin. Satu-satunya jalan keluar sekarang adalah mengeluarkan ponselnya dari ransel dan meminta bantuan. Tetapi dengan memikirkan tubuhnya yang hampir tergelincir, Paulus sekarang kelelahan. Ia harus segera menghubungi ponselnya untuk meminta bantuan. Paul mencoba membuka resleting dengan tangan kirinya kali ini. Kemudian ia meraih ponselnya, tetapi ponsel itu berada di sudut kanan bawah ranselnya. Tepat saat ia akan mencapainya, nasib buruk kembali menyerang. Momen hidup atau mati ketika Tuhan memainkan lelucon lain padanya. Serangkaian pemberhentian dan permulaan. Tidak ada yang bisa dilakukan Paulus tentang hal itu. Ia terbaring seperti katak di sudut tebing, 100 kaki di bawah di pantai berbatu. Salah langkah sekecil apapun akan membuatnya hancur berantakan dan lumpuh. Ombak terus menghantam pantai. Paul tahu bahwa ia tidak sabar untuk mati. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan melakukannya sendiri. Di sudut mulutnya ia menggumamkan deskripsi. Setiap 8 detik ombak menghantam pantai. Ia harus mengambil kesempatannya dan melompat ke atas ombak untuk bertahan hidup. Pada hitungan kelima, dia mencobanya. Ia mendorong tubuhnya keluar sejauh yang ia bisa. Akhirnya ombak menangkapnya. Namun sayang, kaki kirinya membentur bebatuan. Tapi untungnya dia selamat. Paul berjuang keras untuk naik. Dalam beberapa menit ia berada di atas batu. Ia berterima kasih kepada langit dan bumi bahwa ia selamat. Tetapi pada saat berikutnya ia berdiri, siap untuk meninggalkan tempat ini.